Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PPL SMP Negeri 25 Surakarta akan memaparkan hasil dari demonstrasi kontekstual pada pembelajaran berdiferensiasi topik 1. Sebelum masuk pembahasan, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Berti Nagamaiswari, yang kedua ada Destiana Fitrianti, yang ketiga ada Zalfadina Trihastiti Cianingrum, yang keempat ada Rahmat Hidayat, dan yang kelima Tiara Nurintias. Pada demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk mengunggah karya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berisi tentang unsur, definisi, contoh keragaman, dan teori pendukung. Terdapat 4 unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten atau isi, di mana guru melakukan modifikasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik di dalam kelas. Namun, guru juga perlu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi konten memiliki aspek kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil pelajar. Unsur yang kedua adalah proses, di mana peserta didik mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Unsur yang ketiga adalah produk, di mana produk itu berupa hasil dari tugas pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang baik pada peserta didik. Tugas dan penilaian dibuat secara beragam, namun masih mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Dan unsur yang terakhir adalah lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar merupakan kondisi yang berasal dari luar yang memiliki pengaruh kepada peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman dapat membuat peserta didik menjadi lebih fokus. Oleh karena itu, kondisi lingkungan belajar sangat mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli. Yang pertama dari Tomlinson pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Yang kedua, menurut Maggie dan Brooks pada tahun 2010 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman pembelajaran. Berikut adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut beberapa jurnal. Yang pertama berasal dari jurnal Educatio yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka pada tahun 2023 oleh Redatul Fauzia dan Zaka Hadikusuma, yang menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah keberagaman yang mana terjadinya suatu kegiatan untuk mencari tahu tentang siswa dan memperhatikan respon belajar peserta didik sesuai dengan keberagamannya. Lalu yang kedua ada jurnal dari Yunus M pada tahun 2009 yang berjudul Model Kurikulum dan Pembelajaran Berdiferensiasi, dan juga oleh Saputra MA dan Marlina pada tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar Anak Berkesulitan Belajar, yang menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi atau model pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang dirancang untuk memungkinkan optimalisasi pengembangan potensi atau kompetensi yang berbeda dari setiap kelas siswa melalui diversifikasi konten, proses, dan produk yang akan dikembangkan. Lalu yang ketiga ada jurnal dari Basic Edu yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Program Guru Penggerak pada modul 2.1 oleh Aiman Faiz, Anis Pratama, dan Imas Kurniawati pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengedepankan konsep bahwa setiap individu memiliki minat, potensi, dan bakat yang berbeda. Untuk itu, peran guru harus mampu mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan perbedaan tersebut dengan strategi yang tepat.
Terdapat 3 contoh keragaman peserta didik di dalam kelas. Yang pertama ada keragaman dari sisi kesiapan belajar peserta didik, yang kedua ada berasal dari minat peserta didik, dan yang ketiga berasal dari profil peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik merupakan sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru memeriksa kebutuhan setiap peserta didik dari hasil pengetahuan dan keterampilan awal yang telah dimiliki. Contohnya, peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil dari asesmen awal. Kelompok A merupakan peserta didik yang telah memahami konsep luas permukaan gabungan kubus dan balok. Kelompok B merupakan peserta didik yang telah memahami konsep luas permukaan kubus dan balok, namun belum memahami luas permukaan gabungannya. Sedangkan kelompok C merupakan peserta didik yang belum memahami konsep luas permukaan kubus dan balok maupun luas permukaan gabungan. Minat peserta didik di sini adalah minat belajar yang dimiliki oleh peserta didik beragam yang dapat dijadikan sebagai motivasi dalam belajar. Sekolah memberi peran kepada guru bimbingan konseling untuk memberikan kuesioner dan pemetaan kepada peserta didik untuk mengetahui minat, hobi, dan mata pelajaran yang disukai. Pentingnya diketahui minat dari peserta didik karena tentu saja mereka akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Selama ini kita mengetahui bahwa gaya belajar memiliki 3 macam. Yang pertama ada gaya belajar visual, di mana peserta didik dengan gaya belajar visual dapat menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, alat peraga 3 dimensi, poster, grafik, komik, dan lain-lain. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat menggunakan media pembelajaran seperti YouTube, pola bercerita irama dan nada, video dan rekaman suara, podcast, dan lain-lain. Sedangkan peserta didik dengan gaya kinestetik dapat menggunakan model pembelajaran project-based learning atau learning by doing, diskusi kelompok, dan lain-lain. Berikut adalah teori pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi yang merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu, kelompok, hingga budaya yang berbasis luas. Perkembangan dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan sosial di mana seorang tinggal, lingkungan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD yang merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecah masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Yang ketiga adalah teori multiple intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1993, di mana intelijensi sebagai kemampuan dalam memecahkan masalah dalam berbagai cara untuk menemukan persoalan baru, mencari solusi, dan menghasilkan sesuatu yang bernilai dari masalah yang dihadapi. Teori ini juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Teori yang terakhir adalah teori learning modalities. Merupakan cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan yang diproses dan dianalisis di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran sendiri yang berbeda tiap individu, atau biasa kita sebut dengan gaya belajar. Berikut adalah contoh dari sistem ekologi, yaitu pada kasus Jati.
Yang pertama ada mikrosistem, merupakan kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain serta institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Pada kasus Jati, ia adalah seorang siswa kelas 2 SMP negeri yang sekelas dengan Jorin. Ia tergolong dari keluarga biasa saja, dan ia adalah anak sematawayang. Ayah dan ibunya, keduanya berkebangsaan Indonesia bersuku Madura dan Jawa. Ada 2 sepupu yang ikut tinggal di rumahnya. Yang kedua adalah mesosistem, merupakan hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. Contoh mesosistem dalam kasus Jati adalah sepulang sekolah, Jati membantu ayah dan ibunya yang bekerja mengelola sebuah toko sayur di pasar tradisional. Jati banyak bertemu dengan banyak orang, seperti pembeli sayur langganannya, kuli panggul pasar, mitra ayah ibunya di pasar, dan juga ayah dan ibu Jati sibuk sekali dengan jualannya di pasar. Apalagi jika menjelang Idul Fitri dan Tahun Baru, mereka sesekali mengantarkan sayuran untuk bapak dan ibu guru ke sekolah. Yang ketiga adalah ekosistem, merupakan sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Contoh ekosistem pada kasus Jati adalah sepulang sekolah, Jati terbiasa membantu ayah dan ibunya berjualan sayur di pasar. Keberadaannya di rumah hanya ada saat malam hari, yaitu sepulang dari lapak miliknya, dan itu pun terkadang ayah dan ibunya masih berada di lapak. Ayah ibunya pulang ke rumah saat siang hari saja. Kondisi rumah yang kadang berantakan membuat ia lelah untuk meneruskan belajar, dan baginya berantakan atau tidak sama saja, karena ia terbiasa melihat kehidupan pasar. Dan yang terakhir adalah makrosistem dan kronosistem. Makrosistem merupakan sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sedangkan kronosistem merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari makro dan mikro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Contoh makrosistem dan kronosistem pada kasus Jati, pada rentang waktu yang cukup lama, kehidupan Jati dan keluarganya tentunya mempunyai pandangan tersendiri terhadap lingkungan, kehidupan sosial dan budaya, dan sekitarnya, sehingga membentuk pribadi diri Jati. Teori multiple intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk merupakan teori yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Terdapat 8 kecerdasan yang disebutkan dalam Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yang merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, yang merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual, di mana merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kecerdasan keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani.
di mana kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Mungkin juga merasa sulit untuk duduk diam dalam waktu yang lama dan mudah bosan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Nah, tidak hanya dapat memainkan alat musik dan mendengarkan lagu, namun mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam, ada kecerdasan intrapersonal. Merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri peserta didik, biasanya dia akan berbuat bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana serta keputusan. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan juga filsuf. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja dengan tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan juga mengemukakan kompromi. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalnya saja suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Teori berikutnya adalah Zone of Proximal Development, yang merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari perkembangan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Tingkat perkembangan aktual adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Perbedaan di antara kedua tingkat tersebut termasuk dalam ZPD. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Sedangkan learning modalities merupakan cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan yang diproses dan dianalisis di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Nah, setiap individu mempunyai gaya belajar pembelajarannya sendiri yang berbeda-beda. Seperti kita tahu, terdapat 3 learning modalities yang biasa kita dengar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual mengenai pembelajaran diferensiasi dari tim PPL SMP Negeri 25 Surakarta. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.